Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fid dharain amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tastaqbilil qiblata wa la tastadbirha wa la tastaqbilis syamsa walal qamar wa la tastaqbil lan ojo madhep sapa sira lan ojo madhep sapa sira asyamsa ing srengenge walal qamar lan ora kena madhep sapa sira ing rembulan bi aini baulin kelawan kahanane uyuh wa ghaitin lan tai inda tulu'ihima ing dalem nalikane metune asyamsi wal qamar au ghurubihima utawa surupe asyamsi wal qamar ngono wau biduni satirin kelawan tanpa penutup contone kasahabin koyok mendung wala ba'salan ora apa-apa artinya ora ono bahaya iku maujud alaika ing atase sira bistidbarihima kelawan mungkuri asyamsa wal qamar wala tastaqbil lan ojo madhep sapa sira al qiblata ing kiblat wala tastadbirha lan ojo mungkuri sapa sira ing kiblat fastiqbalul kiblati maka utawi madhep kiblat wastidbaruha lan mungkuri al kiblah bi ainil farji kelawan kahanane farji al khariji kang metu minhu saking al farji opo al baulu uyuh awil ghaitu utawa ngising walau ma'a adamil istiqbali sanajan ing dalem sertane ora anane madhep bisodri kelawan dodo li ainil kiblati maring kahanane kiblat bi ghairi satirin kelawan tanpa penutup hala qada'il hajati ing dalam tingkah nekani hajat iku haramun haram fi ghairil mu'addih ing dalam sakliyane panggonan kang den cawisaken laha maring qada'il hajat wa bisatirin lan kelawan nganggo penutup iku khilaful aula nulayani kang luweh utama sawaun iku padha kana utawi yen to ana apa qadil hajat iku bisohro'ah ing dalem ora-ora iku bisohro'ah ing dalem ora-ora au bibinain utawa ing dalem bangunan
Amma fil muaddi anapun utawi qadil hajat ing dalem panggonan kang den cawisaken. Itu ini bab lanjeng. Anapun utawi qadil hajat ing dalem panggonan kang den cawisaken kanggo qadil hajah. Itu lengkapnya demikian. Iku fakhilaful afdoli nulayani perkara kang luwih utama. Insahulah lamun gampang apa al-udulu ngalih anil kiblati saking kiblat. Wal muradu utawi kang den karepaken bistidbaril kiblati kelawan mungkuri kiblat. Bistidbaril kiblati kelawan mungkuri kiblat iku kasfu duburihi buka dubureman. Iku kasfu duburihi buka dubureman ila jihatiha maring arai al-kiblah. Ila jihatiha maring arai al-kiblah. Hala khurujil khariji ing dalam tingkah metune perkara kang metu. Ing dalam tingkah metune perkara kang metu minhu saking dubur. Faman maka utawi sapa wonge iku qada lamun nekani sapa man al hajataini ing hajat loro ma'an halih bareng lam yajib maka ora wajib alaihi ngatasi man. Apa sing ora wajib? Al istitaru gawe penutup. Apa al istitaru gawe penutup illa min jihatil kiblati angin saking arai kiblat. Illa min jihatil kiblati angin saking arai kiblat fakot halih bloko. Ini staqbalaha lamun madhep sapa man ing kiblat. Ini staqbalaha lamun madhep sapa man ing kiblat awis tadbaraha utawa mungkuri sapa man ing kiblat. Awis tadbaraha utawa mungkuri sapa man ing kiblat. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tastaqbilis syamsa walal qamar bi'aini baulin wa ghaitin inda tulu'ihima aw ghurubihima. Kita dianjurkan untuk tidak menghadap kiblat, tidak menghadap matahari ataupun rembulan ketika melakukan qadil hajat. Bi'aini baulin dengan menghadapnya kencing, wa ghaitin dan juga tai yang keluar. Jadi kotoran dubur atau tai gitu saja pun, tai yang keluar itu jangan sampai menghadap terhadap asyamsa walal qamar, matahari atau rembulan. Itu memungkinkan bisa terjadi ketika tulu'ihima au ghurubihima, ketika matahari terbit atau terbenam. Karena secara akal kita itu tidak mungkin qadil hajat menghadap matahari atau rembulan ketika keduanya berada di atas. Itu tidak mungkin. Gambarannya itu sulit gitu karena tidak mungkin sampean akemi tanggentangan itu kan tidak mungkin. Paham ya? Menghadap matahari dan rembulan itu yang mungkin itu ketika matahari baru terbit, berarti di arah timur, atau ketika mau terbenam berarti di arah barat, berarti akemi ngedep ke timur ben ngedep ke barat ketika arah tersebut terdapat matahari ataupun rembulan, maka itu tidak boleh. Itu
Tidak bolehnya sampai batas mana? Ini kedebun ulama fikih hanya sekedar makruh. Jadi makruh sampeyan qadil hajat menghadapkan air kencing atau tai yang keluar itu dihadapkan ke matahari atau rembulan. Dan semua itu biduni satirin kasahabin. Semua itu dilakukan tanpa ada penghalang antara kemaluan sampean dan juga matahari atau rembulan. Contohnya seperti awan, sahab, mendung. Lah kalau ada awan berarti mataharinya tertutup, tidak bisa berhadapan langsung, masih ada awan di sana, maka tidak dimakruhkan karena ada penghalang antara areh sareng kemaluna sampeyan. Wala ba'sa 'alaika bistidbarihima. Untuk urusan membelakangi matahari dan rembulan itu hukumnya tidak apa-apa. Jadi kok misalkan matahari seperti sekarang pagi ini matahari berada di timur, terus sampean itu menghadap ke arah barat, berarti membelakangi matahari kan? Gini betul. Membelakangi matahari. Tangan sampean ini ngadep ke arah, berarti tunggangi nareh. Itu tidak masalah, la ba'sa. Ini dalam masalah membelakangi. Wala tastaqbilil qiblata wala tastadbirha. Kita juga jangan sampai dalam qadil hajah buang air, entah itu buang air kecil atau besar, menghadap ke arah kiblat, dan juga tidak boleh membelakangi arah kiblat. Nah ini ada khilaf, perlu sampean ketahui dalam fikih itu, dalam bajurinya dan juga dalam Qutul Habibil Gharib atau Tausyih ala Ibni Qasim itu. Yang dimaksud menghadap kiblat itu adalah ainil kiblat. Berarti kiblatnya bukan arahnya. Paham ki antara ain dengan jihah. Kalau ain itu begini, saya ngadep ke Yasin, ini lurus pas ke badan Yasin, ini saya ngadep ke ainnya Yasin, pas ke zatnya Yasin. Kalau jihah berarti cuma arah, saya ngadep ke timur saja, melenceng sedikit, ini tetap dikatakan menghadap ke arah Yasin. Kenapa? Karena ke timur itu mengarah kepada posisi Yasin, walaupun tidak pas pada zatnya Yasin. Paham ya? Sampian apa jeng kena ini contoh. Apa jeng dari kanto ngadep ke kiblat. Itu rakirah mun iyo korde dene sambian. Peloros ngangkui meteran rakirah pas napa punten ke arah kiblat, ke kiblatnya. Ayo coba. Itu dalam teori falak sampean melenceng sepersekian senti saja di sini dari kiblat itu nyampe di sana diukur sampai kiloan meter melencengnya, jauh dari arah dari kiblatnya gitu, bukan arahnya. Tapi kalau sampean menghadap ke arah kiblat, ngadep dek berak ini kapon cukup. Kenapa? Posisi kiblat itu bedeneng beren sampean. Karena jihah ini kan berdempak, beda dejah, beda lauk, beda berak, beda timur. Arah kiblat sekarang kemana? Ke barat. Dede aja bisa nabatan. Dede aja bisa nabatan. Terlalu jauh. Berarti dek berak itu bisa dianggap menghadap ke arah kiblat. Tapi masalahnya menabejeng itu kudu ngadep ke ainul kiblah, pas lurus ke kiblatnya. Pon. Ini pembahasan masalah jihad dan ain. Dalam fikih menghadap ke kiblat yang dimaksud saat istinja itu diharamkan, saat qadil hajah itu diharamkan, itu menghadap bi ainil kiblah gitu ke? Oh lurus, yakinan harus yakin ngepasen ketika sampean dekat dengan Ka'bah atau kiblat.
dan zonnan dengan dugaan saja ketika posisi sampean jauh dari kiblat. Contohnya di Indonesia itu menabejeng itu ngadep ke ainul kiblah, pas ke kiblatnya, tapi dengan zonnan, hanya dugaan. Ini mungkin ini saya menduga ini sudah pas ke kiblat. Ini karena kita jauh dari kiblat. Ya tidak mungkin di situ sampai ngakui meteran kena sabu juga ngakui meteran melulu. Itu dalam teori falaknya demikian. Tapi memungkinkan maksud dari istiqbalul kiblat ini adalah arah kiblat, bukan ainul kiblat. Ini mungkin juga. Itu sehingga ini ada ikhtilaf, beda perbedaan pandangan ulama. Beda saya ngocak ngadep ke kiblatnya, asli kiblatnya. Beda saya ngadep ke arah kiblatnya, hanya arah. Aku jawab dulu. Wala tastadbirha, dan kita juga bukan hanya dilarang menghadap kiblat, tapi juga dilarang membelakangi kiblat. Berarti mengantoh contohnya gimana membelakangi kiblat? Berarti dihadapkan ke arah bek lauk segundi, ya kan? Kiblat posisinya di daerah kita ini kan bek ngirset ke daerah segundi. Ya cok terlalu gede aja itu pas kiblatnya sorbo aja nantinya. Ini sekunik gede aja. Tapi makin masya Allah macam-macam untuk mengetahui arah kiblat itu aplikasi sudah banyak. Berdasarkan agama bersejodoh. Jadi itu ya dalam satu sisi ya positif karena sampean mudah untuk mencari kiblat. Satu sisi itu negatif karena pembodohan kesampean. Sampean tak gelem belajar macam ni kan. Ini nak banten. Kalau senyaman ada ki. Kata orang lama kita bisa tahu ilmu falak misalkan sering situ aplikasi sudah mudah. Ya sangka belajar sampai itu dampak negatifnya. Termasuk terjemah dalam aplikasi itu negatifnya bahaya besar ke sampean. Bisa-bisa sampean nanti dung-tedungan beroleh waduh. Tidak apa kita belajar tadi lebih di aplikasi. Nah ini mengurangi jihad sambian, perjuangan sambian nanti. Wan fastiqbalul kiblati wastidbaruha bi'ainil farji al khariji minhul baul wal awil ghaid. Menghadap kiblat, ingatin, dan membelakangi kiblat menggunakan farji, kemaluan yang mengeluarkan kotoran berupa kencing atau tai di sana, walau ma'adamil istiqbal bis sadri, walaupun tidak menghadapkan dada ke arah kiblat, bi ghairi satirin hala qada'il hajah, dan tanpa penutup, gitu tanpa penutup saat kita buang qadil hajah, buang hajat, maka itu hukumnya haram. Kayak haram berarti wajib cek ngadep ke kiblat, wajib cek mongkoren kiblat. Makanya di sini dijelaskan adamil istiqbal bis sadri li ainil kiblat. Ini ada li ainil kiblat berarti fokus pada zat kiblatnya, Ka'bahnya, lurus kepada Ka'bahnya. Nah ini berarti Imam Syekh Nawawi Banten itu lebih mengarah pada satu pendapat yang mengatakan menghadap terhadap kiblat itu maksudnya adalah ainul kiblat, bukan jihadil kiblat. Lah ini jangan gelak menghadap ke arah kiblat dan membelakangi kiblat itu bi'ainil farji, berarti ngakui farji kan. Dadi senajan orang yang ngadep aja gitu men pas ring laki ni ka akemi manon pas epengo ke arah kiblat, paham itu, maka di sini letak keharumannya. Jadi saya pandeng menghadapnya tubuh di sini bukan dada, bukan wajah,
bukan kaki, tapi di situ ainil farji, berarti farjine sambian. Makin ngadep dek temor men pengo tebdek ber misalkan kemaluannya ini kakuireng laki meneng bini melarat kayaknya, atau ngadep ke laut pas potel kemaluannya ngadep ke arah kiblat atau ngadep ke ainul kiblah, maka di situ haram hukumnya. Akan tetapi, nah ini kan pokok masalah fikih itu luasnya tak kepra. Dalam tausyih itu dikatakan, bahkan dalam bajuri juga sama. Yakinan aw dhannan bi wajhihi bil bauli awil ghaiti wa illam yakun bi ainil kharij. Jadi menurut fikih, khususan dalam syarahnya Fathul Qoribnya itu maksud sampean haram menghadap ke kiblat itu dengan wajah sampean. Nah ini yang beda. Berarti pakai akemi kemaluannya ngadep ke arah kiblat, wajahnya ngadep ke dejeh, ngadep ke laut, ngadep ke timur, maka di situ tidak diharamkan. Paham ya? Ini ikhtilaf. Akan tetapi karena makin sampean ngaji depak kebab nikah, yang dikaji adalah kitab ini, ya kita ittiba terhadap kitab ini saja. Jadi men sampean akemi atau ngising angingik, jangan menghadapkan kemaluan sampean ke kiblat dan juga jangan membelakangi arah kiblat dan juga kiblat ini. Itu walau ma'adamil istiqbal bis sadri, walaupun dadanya tidak menghadap. Fi ghairil mu'addilaha. Ini ada catatan penting, keharaman tadi itu ketika sampean qadil hajat berada di satu tempat yang tidak disediakan untuk qadil hajat. Contohnya akemi, aberak, badanang songai. Songai itu diperuntutkan qadil hajat apa tidak? Tidak. Akemi tengah Tegalan. Tegal itu untuk qadil hajat apa tidak? Tidak. Atau akemi atas jembatan misalkan. Itu juga bukan tempat yang diperuntutkan untuk buang air. Maka rambu-rambunya hati-hati, cek sampai sampean ngadep ke kiblat atau mengkuri kiblat. Beda kasusnya men sampean qadil hajah fil muaddi, di tempat yang diperuntutkan untuk buang air seperti dalam jeding atau dalam WC. WC yang zaman sekarang itu kan sudah disediakan khusus untuk buang air, itu tidak masalah kalau demikian. Wa bisatirin khilaful aula sawa'un kana bi suhra'a aw bi bina'in. Kemudian hukum menghadap kiblat tanpa ada penutup antara kita dan kiblat itu hukumnya haram, kata tadi, berada di tempat yang tidak disediakan. Adapun menghadap kiblat bisatirin dengan menggunakan penutup, beda topah, maka hukumnya khilaful aula, menyalahi aturan yang lebih utama. Menyalahi aturan yang lebih utama itu ketika sampean qadil hajah menghadap ke arah kiblat walaupun di situ pakai penutup, tidak sampai haram, tapi cuma khilaful aula atau khilaful afdal. Amma fil muaddi fa khilaful afdali in sahulal udul anil kiblah. Men sampean badanang kendengan sela ampun siapaki untuk qadil hajat, maka hukumnya khilaful afdal, nulayanen itu menentang hukum selebih utama apabila mudah bagi sampean untuk berpindah posisi dari kiblat. Contoh ngadeng WC sampean ini kan sudah tertutup, ya kan? Di samping tertutup itu juga disediakan sebagai buang air. Pas WC sampean itu ngadep ke kiblat, maka di situ disarankan cek ngadep ikut pada arah WC-nya yang menghadap kiblat.
Umpama pakun elanggar ia tidak berdosa karena cuman khilaful afdol, selebih utama ia tak ngadep gitu ki. Selebih utama itu tidak ngadep. Wal muradu bistidbaril qiblah kasfu duburih ila jihatiha. Terus yang dimaksud membelakangi kiblat yaitu membuka dubur sampean dihadapkan ke arah kiblat. Ini beda bahasa sudah. Kalau tadi li ainil kiblah, kalau sekarang li jihatiha. Kalau untuk membelakangi kiblat, mengkoren kiblat, itu saya maksud membuka dubur. Oning dubur sampean. Dubur ni kan beni dua saja raja ji aja buriknya mana. Oning bedanya bukik sarang dubur, dubur sarang bokong. Kalau bokong itu aliyaihi itu bokong loro gitu ki. Setul mentulu aja kena aji buriknya mana bokong. Mendubur bulongan jadi dubur je. Tak sanggup jangan dubur lah. Pokoknya kalau lah oning gitu ki. Dubur je pulungan tempat keluarnya kotoran itu dubur. Duburnya je ebita pas dihadapkan ke arah kiblat. Ini maksud membelakangi kiblat. Coba bayangkan derma gambarannya. Pas beda orang atungkang pas angin ya aduh nyari lakor apa yang gula. Salah letak oleh di situ ki apang krepeng gitu ki, apang krepeng. Masya Allah, hala khurujil khariji minhu, ketika nanti keluar sesuatu darinya. Lah ini ada satu kasus. Faman qadal hajatain ma'an lam yajib alaihil istitaru illa min jihatil qiblah faqad. Barang siapa yang melakukan qadil hajah, dua macam qadil hajah bersamaan, berarti akemi angingi. Ini lumrah apa tidak? Lumrah biasa orang mentar ke WC ia pasti akemi bi angingi, tapi tidak bisa dibalik. Mentar akemi ia tidak mungkin ngingi gitu ki. Menangingi pasti akemi. Arapah majer mak larang dengan toilet ya karena dua itu pastilah. Mau masuk WC mas berapa? 5.000. Kalau kencing 3.000. Arapah mak WC larang? Ya jelas 3.000 tambahin kemi boleh misalkan. Nah itu pasti kemi. Kalau ada kasus semacam ini, beda orang nih kan, qadil hajah buang air kecil iya, besar pun juga iya. Lam yajib alaihil istitaru illa min jihatil qiblah faqad. Maka tidak wajib baginya membuat penutup kecuali penutup ke arah kiblat saja. Artinya menghadap ke kiblat saja. Antara pilihan karena engkau ngadep ke arah kiblat apa mengkorna kiblat. Maka debun ulama mende pada pilihan anguran seetotopen itu arah yang menghadap kiblat. Berarti sampean pakun ngadep ke arah kiblat. Tapi ya dan kudu tutup. Paham ya? Kenapa kok yang harus ditutup adalah arah yang menghadap ke kiblat? Karena di dalam tausihnya wajib al-istitaru li annal istiqbal afhash gitu ki. Karena menghadapkan kemaluan ke arah kiblat ini dalam satu pendapat tadi itu dianggap lebih jorok daripada ulama tembeng membelakangi kiblat. Berarti lebih cubaan ngadep ke arah kiblat. Melebelian contohnya dan kelak desain WC-nya sampean ngadep ke kiblat. Pas tembon copek searah kudu ngadep panjen. Umpama pengo misalkan ngadep dak laut, ia tak nyaman. Tak bisa bergerak misalkan. Debdak aja juga tak bisa. Panjen kudu ngadep ke kiblat, ikut arahnya WC. Maka solusinya yang harus ditutup itu adalah arah yang menghadap ke kiblat. Karena kalau itu tidak tutup dianggap lebih afhas, lebih buruk atau lebih jorok menurut pandangan syar'i gitu ki. Pon wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.